tempe yang biasa aja, tetapi kami tabur bumbu cinta. Sejuta kali makan kamu, ku langsung jatuh cinta. Vokalino. hanya tempe diskon terenak, tempe diskon Kairos yang menjadi pilihan hati. Tempe diskon Kairos, enaknya terjangkau, sang juara di perutku. Kairos. Tempe nomor 1. Yes, yes, yes. Pertama-tama kita siapkan 500 gram kacang kedelai, 1 sendok makan tepung beras, sepertiga sendok teh ragi tempe, 2 buah bungkus plastik, dan tempat untuk merendam. Kemudian pertama-tama kita cuci kacang kedelai sampai bersih. Nanti kacang kedelai ini kita rendam selama 5 jam. Setelah itu kita rebus kacang kedelai dan kita ambil busa-busanya, kemudian kita buang. Rendam kembali kacang kedelai selama 12 jam. Setelah itu kita cuci kembali dan kita buang kulit arinya sampai bersih. Kita dapat mencuci dan mengganti airnya sampai kacangnya benar-benar bersih ya teman-teman. Kemudian kita rebus kembali 5-10 menit. Nah, setelah itu kita keringkan dan kita dinginkan kacang kedelai yang sudah bersih. Untuk mempercepat proses penyerapan, kita taruh kacang kedelai yang sudah dingin ke atas tisu supaya airnya menyerap. Kita pastikan steril ya teman-teman. Lalu kita tuang kacang kedelai yang sudah kering di atas plastik wrap. Setelah itu tepung beras yang telah dicampur dengan ragi kita campurkan secara merata ke atas kacang kedelai. Kita campurkan hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu kita siapkan tusuk gigi, lilin, dan juga 2 buah bungkus plastik tadi. Masukkan kacang kedelai yang telah dicampur dengan ragi ke dalam plastik sesuai dengan ukurannya. Kemudian plastik kita tutup dengan cara memakai lilin. Setelah tertutup, kita beri lubang pada plastik kacang kedelai dengan cara menusuk-nusukkan tusuk gigi. Simpan tempe dalam tempat yang gelap dan tutup dengan kain bersih. Kita tunggu hingga 2-3 hari. Mikroorganisme yang kita gunakan dalam proses pembuatan tempe ini adalah Zygomicota dengan spesies Rhizopus oryzae. Pada slide teman-teman dapat melihat bagaimana morfologi dari kapang ini. Jadi Rhizopus oryzae ini memiliki miselium yang panjang seperti kapas dan berwarna putih keabuan. Itulah sebabnya teman-teman kalau kita melihat tempe yang sedang kita fermentasi, dia membentuk warna yang seperti kapas berwarna putih. Nah, Rhizopus oryzae ini mempunyai hifa yang tipis. Hifanya horizontal berupa stolon yang akan menjadi tempat munculnya percabangan sporangiovor dan juga tempat terbentuk rhizoid. Sporangium dari Rhizopus oryzae ini berbentuk bulat. Untuk klasifikasi dari Rhizopus oryzae dapat kita baca pada slide ini. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih aktivitas dari Rhizopus oryzae sehingga dapat melakukan fermentasi pada kacang kedelai hingga menghasilkan tempe. Jadi, pada proses fermentasi terbentuk hifa dari kapang yang mengikat kacang kedelai satu sama lain sehingga menjadikan tekstur dari tempe menjadi kompak dan lunak serta menjadikan warna tempe menjadi putih. Nah, pada saat fermentasi berlangsung akan terjadi aktivitas dari berbagai enzim seperti enzim fitase yang akan memecah fitat, membuat komponen makro pada kacang kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah untuk kita cerna dan zat gizinya lebih mudah terserap ke dalam tubuh. Kemudian ada aktivitas dari enzim lipase yang akan mendegradasi lemak dari biji kacang kedelai menjadi asam lemak yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Kemudian ada enzim protease. Nah, enzim ini berperan untuk menguraikan protein di dalam biji kacang kedelai. Enzim protease ini memiliki pH optimal pada kisaran 3 sampai 5,5.
di mana pH 3 itu terjadi pada saat perendaman kacang kedelai dan pH 5,5 pada saat fermentasi tempe. Pada kisaran pH ini, pertumbuhan dari bakteri kontaminan akan terhambat, tetapi tidak dengan kapang Rhizopus oryzae pada tempe, sehingga bakteri mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk tumbuh sebelum proses fermentasi selesai. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membuat tempe cheese ball. Nah, bahan yang kita butuhkan adalah 300 gram tempe, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan kaldu jamur, 1 sendok makan saus tiram jamur, setengah blok keju quick melt, 100 gram tepung serbaguna, 100 gram tepung panir, dan 2 butir telur ayam. Kemudian, alat yang kita butuhkan adalah pisau, talenan, dan juga piring. Langkah pertama yaitu potong tempe seukuran dadu, kemudian kukus hingga lembut. Sembari menunggu tempe dikukus, potong keju quick melt berbentuk dadu. Kemudian, hancurkan tempe yang telah dikukus hingga lembut menggunakan sendok. Setelah diperoleh tempe yang sudah halus, campurkan adonan tempe dengan bumbu seperti lada bubuk, kaldu jamur, dan juga saus tiram. Kemudian pipihkan tempe, lalu masukkan keju dan bentuk menjadi bola. Lakukan hingga seluruh adonan habis. Balurkan tempe ke tepung serbaguna, lalu ke telur, kemudian ke tepung panir. Goreng hingga coklat keemasan. Ingat, apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Tiriskan minyak, sajikan, dan kita dapat memberi tambahan dengan saus. Tempe cheese ball siap dinikmati. Nah teman-teman, berikut ini adalah anggaran dana atau modal yang kami gunakan dalam pembuatan produk, mulai dari membuat tempe hingga terbentuk tempe cheese ball. Terlihat pada slide ini, kami mengeluarkan dana untuk ragi, kacang kedelai, tepung terigu, tepung panir, lada bubuk, saus tiram jamur, kaldu jamur, telur ayam, keju quick melt, saus sachet, kemasan beserta mereknya, kemudian minyak, dan juga biaya operasional berupa jasa, listrik, dan juga gas. Sehingga modal kami pada pelaksanaan pembuatan produk wirausaha ini totalnya adalah Rp66.000. Sekarang mari kita menentukan harga jual dari produk wirausaha tempe cheese ball ini. Rumus yang akan kita gunakan adalah harga jual sama dengan modal ditambah laba. Mari kita menghitung laba yang akan kita peroleh. Kita akan mengambil untung sebesar 15% dan modal yang akan kita gunakan sebesar Rp66.000. Maka kita kalikan 15% dikali Rp66.000 sama dengan Rp10.000. Sehingga itu adalah nilai laba yang kita peroleh. Kita masukkan ke dalam rumus. Harga jual sama dengan modal ditambah laba, yaitu Rp66.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp76.000. Nah, dengan modal Rp66.000, kita menghasilkan produk sebanyak 18 biji. Jadi, untuk menentukan harga per biji, kita bagikan Rp76.000 dibagi dengan 18 sama dengan Rp4.000, sehingga harga per biji adalah Rp4.000. Nah, di dalam satu pack kemasan tempe cheese ball ini terdapat 8 biji, sehingga harga dari satu pack tempe cheese ball sebesar Rp32.000.
Pertama, dengan nama pabrik Kairos, yaitu singkatan dari Kesha, Alfianita, Ismanto, dan Rosifa. Eits, tapi Kairos tidak cuma sekedar singkatan nama anggota ya. Kairos berasal dari bahasa Yunani yang juga berarti kesempatan emas sebagai waktu yang tepat atau golden moment. Bagaimana kelompok 5 menggunakan kesempatan yang tidak datang 2 kali ini atau golden moment ini di masa mudanya untuk terus menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, menjadi pemuda-pemudi yang berdampak dan bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari, belajar mikrobiologi dan bioteknologi sebagai bentuk mengenal ciptaan Tuhan dan menggunakan kesempatannya untuk terus belajar dan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan bernilai. Nah, untuk komposisi dari apa yang telah kami buat, yaitu salah satu produk tempe cheese ball ini sesuai dengan namanya, ini adalah bola tempe yang di dalamnya terdapat keju, yang ketika kita gigit, kejunya akan meleleh dan lumer di mulut. Jangan takut, jangan gentar. Bahan-bahan yang kami gunakan dijamin aman, tentram, damai, dan sehat. Bahan bakunya pun adalah tempe yang kami buat sendiri loh. Untuk harganya, untuk 10 pembeli pertama akan mendapatkan harga spesial, yaitu 30.000 untuk satu bungkus isbol tempe yang berisikan 8 buah. Untuk kegunaannya sendiri, teman-teman tahu nggak? Tempe itu mengandung fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan juga antioksidan yang baik untuk tubuh loh. Antioksidan dalam kacang kedelai bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Tempe ini juga baik untuk menjaga kesehatan jantung karena kandungan lemaknya yang rendah. Eits, buat para cowok cewek, tahu nggak tempe ini juga baik loh untuk kecantikan karena bisa menghaluskan wajah, menyembuhkan jerawat, dan menyuburkan rambut, dan juga bisa melangsingkan tubuh. Aduh, banyak banget ya manfaatnya. Kalian bisa baca juga berbagai manfaat lainnya di sini nih. Jadi, tunggu apa lagi sobat? Yuk nikmati tempe dengan cara yang berbeda dan unik. Tempe cheese ball dari Kairos. Rasanya sudah sangat enak. Sangat enak. Untuk rasanya enak. Di luarnya gurih, dalamnya rasanya pas. Enak, tempenya berasa, tapi mungkin lebih perfect kalau misalnya dipakai saus atau mayones. Menurut saya sih enak. Kalau ini karena mungkin baru pertama kalinya saya makan ini, jadi menurut saya ini sangat enak. Sangat enak. Sudah sangat enak. Dari segi penampilan menurut saya ini sudah sangat mengundang selera saya. Sangat mengundang selera. Untuk penampilannya juga menarik karena warnanya sangat menggugah selera. Terus untuk penampilan kemasan sangat menarik dan bersih. Sangat mengundang selera. Ini menurut saya udah sangat mengundang selera karena kalau dilihat dari luarnya seperti bukan berbahan
tempe ini? Sangat mengundang selera. Penampilannya sangat menarik dan sangat mengundang selera. Apalagi rasanya yang begitu enak, kejunya sangat terasa. Kemasannya menurut saya sudah memenuhi seluruh kriteria yang ada. Kemasannya sudah rapi, baik, dan disusun rapi. Dan packagingnya juga rapi, bagus. Ya sih rapi, cocok buat produknya. Menurut saya udah gimana ya, udah cocok sih, udah cocok, udah bagus, simple. Sangat rapi. Kemasannya sudah sangat cocok dengan produk yang akan dipasarkan. Penampilannya cukup menarik, sangat menarik. Menurut saya pembuatan nama merek produk ini sudah sangat jelas, mudah diingat, dan menarik konsumen, dan menggambarkan produk yang akan dipasarkan. Mereknya mudah diingat dan kreatif. Namanya juga bagus, menarik, apalagi logonya. Logonya ini sangat lucu dan menarik untuk peminat. Dan untuk logo dan label ini sudah mencerminkan produk, jadi mantap. Menarik sih, bagus kok namanya. Menurut saya ini udah, nama mereknya sudah jelas, udah mudah diingat dan bisa menarik konsumen. Sangat jelas dan menarik. Untuk mereknya, bentuknya sudah sangat cocok sesuai dengan bentuknya yang bulat. Jadi sangat menarik bagi anak-anak untuk mengkonsumsinya. Ya, menurut saya semua itu sudah termasuk ke kriteria yang Anda katakan. Sangat jelas, apalagi dengan judulnya yang tempe. Yes, oke. Overall bagus sih, lebih dari baik. Menarik sih, bagus kok namanya. Label ini sudah dicetak atau di print, terus warnanya juga menarik dan komposisi setiap hurufnya sesuai dengan ukuran label. Sangat jelas dan menarik. Menarik dan komposisinya setiap huruf di label sudah sesuai. Baik, terima kasih Bu.